Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan data angka indeks tertimbang pada PT Pratama dengan nama anggota kelompok. Saya Lala Sulastri dan teman saya bernama. Saya Salva Erena dengan NIM 63220713. Pertama, di sini ada pengertian angka indeks. Angka indeks merupakan konsep yang menjelaskan besarnya perubahan atau perkembangan dari sesuatu hal dari waktu ke waktu. Perubahan dapat diberikan dalam jangka waktu tiap bulan, triwulan, semester, atau tahun. Angka indeks digunakan dalam bidang ekonomi oleh perusahaan-perusahaan. Angka perbandingan pada perubahan relatif secara umum dinyatakan dengan presentasi. Tujuan pemakaian angka indeks adalah membandingkan dua atau lebih kegiatan yang sama dalam kurun waktu yang berbeda. Angka indeks juga digunakan untuk membandingkan dua nilai yang fungsinya untuk melihat perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada jenis-jenis angka indeks. Yang pertama, indeks harga merupakan angka indeks yang digunakan untuk melihat perubahan mengenai harga-harga barang. Perubahan yang diamati dapat dalam barang yang sejenis maupun barang yang beragam jenis. Pengamatan barang dalam indeks harga dapat dalam waktu dan tempat yang sama maupun berbeda. Yang kedua ada indeks kuantitas, merupakan angka indeks yang digunakan untuk mengamati perubahan kuantitas barang yang sejenis, barang maupun yang beragam jenis. Pengamatan dilakukan dalam tahap produksi, distribusi, konsumsi, ekspor maupun impor. Pengamatan barang dalam indeks kuantitas tepat dalam waktu dan tempat yang sama maupun berbeda. Yang ketiga, indeks nilai merupakan angka indeks yang digunakan untuk melihat perubahan nilai uang dari suatu barang. Pengamatan dilakukan dalam tahap produksi, distribusi, konsumsi, ekspor maupun impor. Pengamatan barang dalam indeks nilai dapat dalam waktu dan tempat yang sama maupun berbeda. Indeks nilai dihitung dengan perkalian antara harga per unit barang dengan jumlah barang. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan angka indeks. Kelebihannya yang pertama mudah dipahami. Angka indeks disajikan dalam bentuk presentasi sehingga mudah dipahami oleh banyak orang. Yang kedua ada fleksibel, dapat digunakan untuk berbagai jenis data dan dalam berbagai situasi. Yang ketiga memberikan gambaran umum. Dengan angka indeks, kamu dapat dengan cepat mendapatkan gambaran umum tentang tren atau perubahan dalam data. Kekurangannya yang pertama ada keterbatasan data. Angka indeks hanya sebaik data yang digunakan untuk menghitungnya. Yang kedua, kesulitan dalam interpretasi. Terkadang angka indeks dapat sulit diinterpretasikan, terutama jika digunakan untuk mengukur konsep yang kompleks. Yang ketiga, kesulitan dalam pemilihan tahun dasar. Memilih tahun dasar yang tepat untuk angka indeks bisa menjadi tantangan. Selanjutnya, macam-macam waktu untuk membuat angka indeks. Pertama, waktu dasar atau base period, yaitu waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian dipergunakan untuk dasar perbandingan. Yang kedua, waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan, yaitu waktu di mana suatu kegiatan akan diperbandingkan terhadap kegiatan pada waktu dasar. Pemilihan tahun dasar angka indeks. Syarat yang perlu diperhatikan dalam menentukan atau memilih waktu dasar adalah yang pertama, waktu sebaiknya menunjukkan keadaan perekonomian yang stabil, di mana harga tidak berubah dengan cepat sekali. Yang kedua, waktu sebaiknya usahakan paling lama 10 tahun atau lebih baik kurang dari 5 tahun. Yang ketiga, waktu di mana terjadi peristiwa penting. Yang keempat, waktu di mana tersedia data untuk keperluan pertimbangan. Hal ini tergantung pada tersedianya biaya untuk penelitian atau pengumpulan data.
Sistematika angka indeks. Yang pertama, yang A, angka indeks sederhana memiliki dua bentuk, yaitu satu bentuk relatif dan bentuk agregatif. Dalam bentuk relatif dan bentuk agregatif terdiri dari angka indeks berupa angka indeks harga, kedua angka indeks kuantitas, ketiga angka indeks nilai. Yang B, angka indeks tertimbang memiliki dua bentuk, yaitu bentuk relatif dan bentuk agregatif. Dalam bentuk relatif dan bentuk agregatif terdiri dari angka indeks berupa satu angka indeks harga, dua angka indeks kuantitas, tiga angka indeks nilai. A. Indeks harga agregatif tertimbang. Metode untuk menghitung angka indeks. Satu, indeks harga Las Peires. Metode ini menerapkan jumlah barang pada tahun dasar menjadi timbangan terhadap suatu harga. Kuantitas barang itu faktor pengali untuk harga-harga barang yang indeksnya akan kita hitung. Cara tersebut dipakai untuk mencari tahu perubahan harga. Anggapan yang mendasari metode ini ialah kuantitas atau jumlah. Barang tidak berubah dari tahun ke tahun, sejak tahun dasar. Las Peires pernah berkata begini, secara kuantitas kebutuhan itu jumlahnya tidak berubah. Kedua, indeks harga PASC. Metode ini memakai jumlah atau kuantitas barang pada tahun yang berjalan atau tahun yang dipakai sebagai timbangan terhadap harga. Dalam metode PASC ini mengasumsikan bahwa jumlah barang itu bisa mengalami perubahan dari tahun ke tahun. B. Indeks produksi agregatif tertimbang dibagi menjadi dua bagian, yaitu indeks produksi Las Peires adalah indeks ini menggunakan harga periode dasar sebagai pembobot. Dua, indeks produksi pasce, yaitu indeks ini menggunakan harga tahun ke N sebagai faktor penimbang. C. Variasi dari indeks tertimbang. Indeks dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama indeks Fisher, yaitu indeks ini adalah pengakaran dari kedua indeks Las Peires dan indeks PASCE. Menggabungkan dua angka indeks dengan mengambil rata-rata ukur dari rumus Las Peires dan PASCE. Yang kedua, indeks Drobis. Indeks ini digunakan apabila nilai indeks berbeda jauh. Menggabungkan dua angka indeks dengan cara mengambil hitung dari rumus Las Peires dan PASCE. 1. Data kasus pada PT Pratama. Pada tabel di bawah ini akan disajikan data mengenai harga dan produksi barang pada PT Pratama dari tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut. Nama barangnya ada gula, minyak goreng, beras, teh, dan kopi. Harga per unit gula tahun 2023 7.500, tahun 2024-nya 8.300. Untuk produksinya gula tahun 2023 55, tahun 2024 80. Harga per unitnya minyak goreng tahun 2023 12.000, tahun 2024 12.500. Untuk produksi minyak goreng tahun 2023-nya 120, tahun 2024-nya 150. Harga per unit beras tahun 2023 11.000, tahun 2024 12.000. Produksi untuk beras tahun 2023 110 dan tahun 2024 130. Untuk harga per unit barang teh tahun 2023 5.000 dan tahun 2024 5.400. Untuk produksi teh tahun 2023-nya 45, tahun 2024 70. Untuk harga per unit kopi untuk tahun 2023-nya 4.500, tahun 2024-nya 4.800. Produksi untuk kopinya tahun 2023 40 dan tahun 2024 65. Jadi harga per unit
total harga per unit tahun 2023 40.000 dan tahun 2024 43.000. Untuk produksi tahun 2023 totalnya 370 dan tahun 2024 totalnya 495. 2. Menghitung dengan metode indeks harga last Payres. Adapun rumusnya sebagai berikut. IL sama dengan sigma PN dikali QO dibagi sigma PO kali QO kali 100% dengan keterangan PN yaitu harga pada waktu tertentu, PO yaitu harga pada waktu yang dijadikan dasar, QN adalah kuantitas pada waktu tertentu, QO adalah kuantitas pada waktu yang dijadikan dasar. Jawabannya yaitu kita masukin rumusnya indeks last payer sama dengan sigma PN dikali QO dibagi sigma PO kali QO kali 100%. Jadi sama dengan 3.711.500 dibagi 3.467.500 dikali 100%. Jadi totalnya 107,04%. 3. Menghitung dengan metode indeks harga PASC. Adapun rumusnya sebagai berikut. IP sama dengan sigma PN kali QN dibagi sigma PO dikali QN kali 100%. Yaitu jawabannya kita masukin rumus IP sama dengan sigma PN kali QN dibagi sigma PO kali QN dikali 100%, sampai dengan 4.789.000 dibagi 4.472.500 dikali 100%, sampai dengan 107,08%. Selanjutnya, menghitung dengan metode indeks harga Fisher. Di sini ada rumusnya FH sama dengan akar LH dikali PH. Untuk FH itu indeks Fisher harga pada waktu tertentu, untuk LH itu last price harga, untuk PH itu pasca harga. Jadi jawabannya FH sama dengan akar dari LH dikali PH. Akar dari LH itu 107,04% dikali PH itu 107,08%. Jadi hasilnya akar 11.461.8432%. Jadi untuk disederhanain itu hasilnya jadi 107,05%. Selanjutnya yang kelima itu ada menghitung dengan metode indeks harga Drobis. Rumus indeks Drobis itu ada DH sama dengan 1/2 dikali LH ditambah PH. Untuk DH itu indeks Drobis harga pada waktu tertentu, LH itu last price harga, PH itu pasca harga. Jadi jawaban itu DH sama dengan 1/2 dikali LH plus PH. Untuk LH-nya itu 107,04% ditambah PH-nya itu 107,08%. Jadi hasilnya 1/2 dikali 214,12%. Jadi untuk hasilnya itu jadi 107,06%. Terima kasih untuk presentasi dari saya dan Lala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.